Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diniati Ruwaika. Yang terhormat Ibu Uyun selaku dosen mata kuliah kecerdasan buatan. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan atau mendemokan klasifikasi spam message dengan multinomial naive Bayes. Multinomial naive Bayes sendiri merupakan proses pengambilan jumlah kata yang muncul dalam setiap dokumen dengan mengasumsikan dokumen memiliki beberapa kejadian dalam kata dengan panjang yang tidak tergantung dari kelasnya dalam dokumen. Yang pertama, kita siapkan terlebih dahulu datasetnya. Untuk dataset, saya mengambil dari UCI. Di sini SMS Spam Collection Dataset. Saya menggunakan dataset ini. Namun sebelum kita olah ke dalam Google Colab atau kita masukkan ke dalam Google Colab, saya merubah dataset ini ke dalam format CSV. Setelah kita olah datasetnya, kita masukkan ke dalam Google Colab, kita load, kita pilih filenya. Nah, di sini spam text message yang sudah diolah menjadi format CSV. Kita tunggu sampai 100%. Nah, setelah 100%, kemudian kita mengubah dataset menjadi data frame dengan variabel df. Nah, ini bertujuan untuk mengetahui struktur yang terdapat di dalam dataset tersebut. Nah, di sini saya menampilkan 5 sampel teratas pada data frame, yaitu untuk atributnya, kategori, dan message. Di sini ada describe, yaitu menjelaskan dari datasetnya. Untuk kategori dan message, untuk count-nya ternyata jumlahnya ada sama. Kemudian di sini ada info dari datasetnya bahwa dataset tersebut tidak ada dataset yang kosong. Jadi kolomnya non-null count. Jadi semuanya terisi dengan jumlah 5.572. Kemudian melihat kategori labels dalam dataset spam message. Untuk labelnya terdapat 2, yaitu ham dan spam, dengan ham 4.825 dan spamnya yaitu 747. Di sini saya memvisualisasikan untuk kategorinya. Ham ternyata lebih banyak ya daripada spamnya. Tahap berikutnya yaitu melakukan one hot encoding. Jadi merubah ham dan spam menjadi bilangan biner, yaitu 0 dan 1. Atau lebih jelasnya, penjelasan dari one hot encoding adalah teknik yang merubah setiap nilai di dalam kolom menjadi kolom baru dan mengisinya dengan nilai biner, yaitu 0 dan 1. Di sini saya menggunakan modul scalan preprocessing dengan fungsi label encoder. Jadi di dalam scalan preprocessing itu terdapat fungsi yang sudah disediakan untuk melakukan one hot encoding, yaitu fungsi label encoder. Nah, di sini menampilkan kategori dan kategori yang sudah kita encoding sebelumnya. Nah, di sini preprocessing.
preprocessing adalah melakukan normalisasi terhadap dataset yang telah kita siapkan. Di saya menggunakan modul NLTK dengan fungsinya yaitu stopwatch dan Porter Stammer. Dalam melakukan preprocessing, saya melakukan beberapa tahap. Yang pertama adalah merubah menjadi kata-kata alfabet, kemudian merubah semua huruf menjadi kecil, kemudian splitting, yaitu pemotongan setiap kata, kemudian stopwatch atau stemming. Stopwatch ini saya menggunakan stopwatch bahasa Inggris. Nah, di sini saya tampilkan pesan yang telah dilakukan preprocessing. Selanjutnya saya melakukan visualisasi menggunakan word cloud. Jadi visualisasi ini saya lakukan untuk melihat kata-kata apa saja yang sering muncul. Nah, untuk kata-kata umum di dalam pesan spam, ini ternyata yang sering muncul yaitu kata text, free, call, stop, kemudian send, dan lain sebagainya. Nah, untuk pesan hem sendiri, itu ada go, love, okay, come, dan lain sebagainya. Tahap ketiga setelah melakukan preprocessing adalah membuat model dari klasifikasi dengan multinomial naive Bayes. Nah, sebelum kita melakukan pemodelan, kita lakukan terlebih dahulu pembagian datanya, yaitu antara data pelatihan dan pengujiannya. Di sini saya rubah X, variabel X, yaitu berisi message, dan variabel Y berisi kategori encoding. Sini adalah proses pembagian datanya, yaitu menggunakan fungsi train test split yang terdapat di dalam modul Escalon Model Selection. Sini kita deklarasikan yaitu Xtrain, Xtest, Ytrain, Ytest, kemudian train test split dengan test size-nya 0,2 ya, karena kita akan membaginya menjadi data tesnya yaitu 20% dan data pelatihannya 80%. Kemudian membuat model. Nah, untuk model ini menggunakan modul Escalon Naive Bayes, yaitu fungsi multinomial NB. Nah, di sini adalah pelatihannya TF-IDF train, Ytrain. Kemudian kita akan melihat akurasinya. Untuk akurasinya yaitu 96%. Nah, bisa dilihat di sini adalah pelatihan. Nah, kemudian untuk akurasinya yaitu hasil dari TF-IDF tesnya, kemudian Y-test, berarti Y-test itu tadi yang 20% itu. Yang terakhir adalah evaluasi model. Nah, untuk evaluasi model ini saya menggunakan confusion metric, di mana confusion metric ini digunakan untuk menggambarkan kinerja model dari klasifikasi. Biasanya ada 7 kalau tidak salah, cuma di sini saya hanya menampilkan dari presisi, recall, sama akurasinya. Nah, di sini untuk labelnya 0 atau hem, yaitu presisinya 96%, recallnya 100%, kemudian F1 score-nya 98%.
Nah, untuk label satunya yaitu spam, presisinya 100%, recall-nya 70%, 71%, dan F1 score-nya 0,83% atau 83%. Dan akurasinya yaitu 96%. Mungkin itu yang bisa saya demokan terkait program klasifikasi spam message menggunakan algoritma multinomial naive Bayes. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.